Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di GeoGerhana. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai negara maju dan negara berkembang. Yang pertama yang akan kita bahas adalah negara maju. Istilah negara maju atau developed country atau advanced country dipakai untuk mengelompokkan negara-negara yang berkembang dan maju secara ekonomi, di mana sektor industri ketiga dan sektor industri keempat mendominasi. Negara maju adalah negara yang memiliki standar hidup yang tinggi dengan indikasi perekonomian yang sudah merata. Pendapatan per kapita masyarakatnya tinggi, penggunaan teknologi tinggi, dan telah berhasil dalam berbagai bidang kehidupan. Bentuk kota negara maju dirancang dengan pola metropolis galaktika, metropolis bintang, metropolis cincin, menyebar dan juga memusat. Pola tata kota ini betul-betul diperhatikan oleh pemerintah setempat untuk meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan hidup masyarakatnya. Sektor industri pertama meliputi kegiatan atau usaha mengubah SDA menjadi barang setengah jadi untuk industri meliputi sektor pertanian, agribisnis, kehutanan, dan pertambangan. Sektor industri kedua adalah kegiatan ekonomi meliputi kegiatan atau usaha mengolah barang setengah jadi yang dihasilkan pada kegiatan industri pertama untuk diolah lebih lanjut dan menghasilkan barang siap pakai. Termasuk dalam sektor ini adalah kegiatan manufaktur dan konstruksi. Sedangkan sektor industri ketiga adalah sebagai sektor jasa. Sektor jasa ini biasanya adalah negara-negara maju. Sektor ini umumnya meliputi kegiatan distribusi barang dan jasa dari industri kedua kepada konsumen. Kegiatan ekonomi yang dominan adalah sektor industri ketiga antara lain transportasi barang dan jasa, distribusi, penjualan partai besar, bisnis hiburan, restoran, pariwisata, dan sebagainya. Sementara itu, sektor industri keempat merupakan kelanjutan dari sektor industri ketiga. Kegiatan industri pada level ini umumnya berhubungan dengan bisnis jasa atau servis yang bersifat intelektual. Misalnya bisnis informasi dan komunikasi, konsultasi, pendidikan, penelitian, dan pengembangan kesehatan, kultur, dan sebagainya. Di sektor industri ketiga dan keempat inilah negara-negara maju bergerak. Kalian bisa perhatikan di gambar ini, jelas perbedaannya kan? Dari pertanian menggunakan teknologi yang sederhana, kemudian ada pengolahan dari kapas menjadi kain atau kain menjadi pakaian, kemudian ada industri yang di bidang transportasi. Kegiatan ekonomi di negara maju didominasi oleh industri tingkat ketiga dan keempat. Hal itu akan memberikan pendapatan income yang tinggi. Penghasilan atau pendapatan yang tinggi tentu menentukan tingginya pendapatan per kapita atau GNP per kapita maupun tinggi indeks pertumbuhan manusia. Negara-negara yang termasuk kategori maju antara lain Jepang, Kanada dan Amerika Serikat, Australia dan Selandia Baru, serta mayoritas negara-negara di Eropa Utara seperti Denmark, Inggris, dan Swedia, dan Eropa Barat seperti Jerman, Prancis, Belanda, dan lain-lain. Sementara itu, dalam statistik perdagangan internasional, Israel dan kelompok negara industri baru di kawasan Asia seperti Singapura, Hong Kong, Korea Selatan, dan Taiwan ternyata juga diposisikan sebagai negara maju. Kalian bisa lihat di gambar ini, gambar bendera-bendera negara maju, ada yang pertama Jepang, ada Kanada, ada Amerika, ada Korea Selatan yang paling bawah. Saya tidak tahu, saya lupa yang ini. Selanjutnya adalah negara berkembang. Negara berkembang adalah negara dengan pendapatan rata-rata atau income per kapita yang relatif rendah, indeks perkembangan manusia rendah, dan infrastruktur yang masih relatif baru dibangun dan berkembang. Tidak hanya itu, daya saing negara berkembang di pasar internasional juga rendah.
sektor swasta maupun pemerintahan memiliki tabungan yang minim dan tingginya utang kepada pihak luar negeri, bergantung pada pinjaman asing, investasi asing, juga bantuan dari negara lain. Negara berkembang bergantung pada negara maju untuk membangun industrinya. Nilai Indeks Pembangunan Manusia atau IPM atau HDI negara berkembang rendah karena faktor seperti lingkungan yang tidak sehat, pendapatan per kapita rendah, tingkat pendidikan dan kesehatan rendah, kualitas transportasi komunikasi rendah, pendapatan yang tidak merata, tingginya angka kematian dan kelahiran, kekurangan gizi pada ibu dan anak, sehingga angka kematian bayi tinggi, dan tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan di negara berkembang. Simon Kuznets menurutnya, negara berkembang adalah suatu negara yang menunjukkan ketidakmampuan dalam menyediakan kebutuhan hidup yang layak bagi penduduknya, sehingga kondisi ini menimbulkan kemiskinan dan kemelaratan. Negara-negara yang termasuk negara berkembang kecuali Singapura yang ada di Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand, Myanmar, Laos, dan lain-lain. Negara-negara yang ada di Amerika Latin, negara-negara yang berada di benua Afrika, negara-negara yang ada di Eropa Timur yakni Albania, Belarus, Bulgaria, Kroasia, Latvia, serta negara di Asia terkecuali negara Jepang, Korea Selatan, dan Singapura seperti India, Sri Lanka, Arab Saudi, Afghanistan, Timur Leste, Cina, Korea Utara, Yaman, dan lain-lain. Negara berkembang di Oseanik yakni Fiji, Kiribati, Kepulauan Marshall, Nauru, dan Palau. Oke, sekian pembahasan kita mengenai negara berkembang dan negara maju. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.